Hai semuanya, selamat datang kembali bersama gue, Abel Medias, di channel podcast gue. Nah, kali ini gue ada pembahasan yang menarik nih. Jadi, tema kali ini gue pengen ngangkat tentang salah satu mata kuliah yang sedang gue jalani di jurusan ilmu komunikasi ini, yaitu Media Relation. Nah, untuk penjelasan kali ini dan pembahasan kali ini, gue nggak sendirian nih. Gue ditemani dengan teman gue, yaitu Ambar Fauzi, yang teman sekelas gue, yang kali ini akan memberikan sedikit pemaparan tentang media relation dan lembaga-lembaga profit dan lembaga non-profit yang akan kita bahas kali ini. Nah, langsung saja. Oke Mbar, bicara tentang media nih, bahwa setiap media memiliki suatu hubungan yang disebut dengan media relation. Nah, lu tahu gak sih Mbar, pengertian media relation itu apa sih? Kalau menurut gua sih media relation itu kan suatu hubungan media ya, jadi suatu hal yang berhubungan dengan aktivitas komunikasi public relation atau humas gitu, yang bertujuan untuk bagaimana sih cara mereka menjalin suatu hubungan yang baik dengan media gitu, dengan tujuan untuk target dari public organisasi yang maksimal dan berimbang gitu. Kalau menurut lo gimana Bel? Kalau menurut gue nih Mbar, media relation itu adalah sebuah relasi yang dibangun dan dikembangkan oleh individu atau lembaga politik, bisnis, sosial budaya dengan media massa yang gunanya untuk menjangkau publik guna meningkatkan pencitraan, kepercayaan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi atau perusahaan. Nah, seperti itu Mbak. Terus selanjutnya, kali ini gue mau membahas tentang pentingnya mempunyai media relation yang baik bagi sebuah lembaga profit dan juga lembaga non-profit nih Bar. Nah, kalau menurut itu gimana nih? Ya, betul banget Bel. Jadi suatu lembaga yang memang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan saja, atau yang biasa disebut dengan lembaga profit, maupun suatu lembaga memang yang hanya bertujuan untuk sebagai pelayanan masyarakat aja yang biasa disebut dengan lembaga non-profit. Menurut gua sih Bel, antara kedua lembaga tersebut dengan media tersebut pasti memiliki hubungan yang sangat erat gitu, sehingga dapat gua katakan bahwa suatu media relation merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kedua lembaga tersebut, baik lembaga profit maupun lembaga non-profit pastinya. Oke Bar, kalau bisa gue kutip dari pemaparan lo tadi, bahwa media relation bisa menjadi suatu hal yang penting dalam lembaga, baik lembaga non-profit maupun lembaga profit. Nah, jelasin dong Bar, sepenting apa media relation itu bagi lembaga-lembaga tersebut. Ya penting sih Bel, bahkan bisa menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Contohnya gini Bel, misalkan pada suatu PT nih, misalkan pada suatu PT, mungkin dengan adanya media relation itu, PT itu bisa mengembangkan produknya gitu, bahkan bisa menjadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi gitu, sehingga kemungkinan untuk PT tersebut untuk bangkrut atau gulung tikar itu kemungkinannya sangat kecil gitu. Nah Mbak, kalau misalkan untuk meningkatkan brand awareness itu bagi suatu perusahaan, itu bisa juga kan ya? Ya bisa Bel, misalkan kayak suatu PT kan pastinya kan dia kan memproduksikan suatu produk nih. Kemungkinan dengan adanya media relation, pastikan PT tersebut mengeksplorasikan produknya ke orang-orang atau ke khalayak-khalayak. Bagaimana sih tentang produknya gitu, cocok nggak untuk sasaran pabriknya gitu. Selain itu juga, kemungkinan juga dengan adanya media relation, suatu PT itu juga bisa untuk mencari citra positif juga kepada masyarakat atau kepada pabrik-pabrik yang ada di luar sana gitu. Nah, yang barusan lu jelasin itu kan lembaga profitnya nih, Bar. Kalau untuk lembaga non-profit itu kayak gimana sih, Bar? Ya sama sih, kenapa gue bisa bilang penting? Padahal kan lembaga non-profit itu kan lembaga yang hanya bertujuan sebagai pelayanan kepada masyarakat aja gitu. Oh, misal tuh seperti LSM ya contohnya ya, atau lembaga swadaya masyarakat itu. Misal gini Bel, misal kayak contoh lembaga swadaya masyarakat wisata. Pastikan dengan adanya tujuan didirikan dari LSM wisata itu kan tujuannya untuk mendobrak atau mengeksplorasikan bagaimana sih tempat-tempat wisata yang ada di
Indonesia sebagus apa sih, semenarik apa gitu. Oleh karena itu, media relation bisa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam proses pempromosian atau pengeksplorasian di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia itu gitu. Misal kayak contohnya dengan adanya pengeksplorasian mengenai tempat wisata itu, bisa aja tempat wisata itu jadi banyak kunjungan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sehingga pendapatan daerah dari tempat yang ada tempat wisatanya itu bisa meningkat dan menambahkan suatu penghasilan yang lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Nah, oke Bel, tadi kan lu udah tanya-tanya ke gua nih tentang seputar pemahaman gua mengenai media relation. Sekarang gua mau nanya ke lu nih tentang pemahaman lu mengenai media relation, mengenai lembaga-lembaga profit maupun non-profit, serta tentang pemahaman lu mengenai bagaimana sih hubungan antara media relation dengan lembaga-lembaga baik profit maupun non-profit, Bel. Kalau menurut lo nih, Bel, tentang pemahaman lo mengenai lembaga profit maupun lembaga non-profit itu apa sih, Bel? Kalau menurut gue nih ya, lembaga profit itu suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Nah, organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut, Bar. Nah, sementara buat lembaga non-profitnya nih, suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba, Mbak. Nah, itu kan tadi pemahaman lo mengenai pengertian dari lembaga profit maupun lembaga non-profit. Kalau misalkan gue tanya sama lo sekarang, contoh lain dari yang tadi gue sebutkan sebelumnya mengenai lembaga profit maupun lembaga non-profit itu contohnya seperti apa sih, Bel? Contoh untuk lembaga profitnya nih, Mbak. Gue yang mau ngambil perusahaan Indofood atau PT Indofood. Nah, PT Indofood ini merupakan salah satu contoh organisasi profit karena perusahaan ini mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk menghasilkan maupun menyediakan barang guna untuk mencari laba dan memenuhi kehidupan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya, Bar. Nah, sementara untuk lembaga non-profit, gue sih kepikiran PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, PMI merupakan suatu lembaga non-profit karena mereka tidak mencari laba atau keuntungan. Melainkan PMI ini ada karena kebutuhan masyarakat nih. Sebagai contohnya, PMI seringkali membuka aksi donor darah secara gratis. Nah, dari hal ini kita dapat lihat bahwa PMI tidak mencari keuntungan lewat aksi donor darah yang mereka selenggarakan bagi masyarakat, Bar. Nah, seperti itu. Nah, menurut lo sendiri nih, Bel, tentang pemahaman lo mengenai media relation yang lo tahu nih, Bel, itu kan media relation kan berhubungan dengan lembaga profit maupun lembaga non-profit kan. Menurut lo sendiri, itu media relation itu lebih cenderung berhubungan atau cocok kepada lembaga profitnya atau lembaga non-profitnya, Bel? Menurut gue sih, Bar, media relation itu bisa masuk ke keduanya, baik lembaga profit maupun lembaga non-profit. Karena seperti pengertian dari media relation yang telah gue jelaskan sebelumnya, baik lembaga profit maupun lembaga non-profit, mereka memerlukan media relation ini, yaitu untuk membentuk bahkan memperbaiki citra, terus kepercayaan, dan untuk tercapainya tujuan dari masing-masing lembaga ini, Bar. Nah, kalau menurut lo kayak gimana, Bar? Ya, sebenarnya sih cocok untuk dua-duanya. Tapi kalau misalkan gue suruh pilih lebih cocok kemana sih antara lembaga profit maupun lembaga non-profit, ya pasti gue milihnya lembaga profit gitu. Kenapa? Karena kan lembaga profit memang dari awal terbentuknya itu bertujuan untuk mencari suatu keuntungan secara material gitu. Jadi kalau misalkan lembaga profit tidak ada hubungan atau tidak saling bekerja sama dengan media relation, kemungkinan aja pendapatan yang dihasilkan dari suatu lembaga profit itu ya biasa-biasa aja gitu, tidak ada pendapatan secara yang terus meningkat gitu. Nah, Mbak, dari tadi kan kita bicara keuntungannya aja nih dari media relation ini. Kalau menurut lu nih, ada gak sih sisi negatif dari media relation itu terhadap lembaga-lembaga tersebut? Ya, setiap kelebihan kan pasti ada kekurangannya secara tersendiri ya. Kalau misalkan menurut gua, kekurangannya itu nanti bisa dilihat dari bagaimana cara public relationnya
atau humasnya itu menyampaikan informasi yang akan disampaikannya gitu. Misalkan dalam penyampaian informasinya ada kata-kata yang kurang baik untuk disampaikan atau tidak sesuai untuk disampaikan, maka hal itu pun nanti bisa jadi suatu kekurangan dalam sebuah penyampaian public relation atau humas kepada media relationnya gitu, dengan tujuan untuk penyampaian kepada orang-orang di luar sana gitu. Oke Bar, terima kasih banyak nih atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum gue tutup, gue mau menarik sedikit kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi, media relation itu sangat penting bagi setiap organisasi atau perusahaan untuk membangun dan meningkatkan citra mereka di muka publik. Dan yang pastinya, media relation berguna untuk tercapainya tujuan dari perusahaan maupun organisasi, baik itu yang profit maupun yang non-profit, teman-teman. Nah, kali ini pembahasan kita sudah selesai. Sekali lagi terima kasih untuk Ambar yang telah menemani podcast kita kali ini dan pemaparannya. Kini saatnya kami berdua pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa nonton podcast kita yang selanjutnya. Dan see you on the next podcast.